Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Darojat, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021, ingin mengerjakan atau melaksanakan tugas mengenai membuat contoh pembelajaran berbasis salah satu model pembelajaran. Yang akan saya gunakan di sini adalah pembelajaran berbasis Problem Based Learning atau yang disebut dengan PBL. Nah, sebelum dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Arab, di sini ada tahapan-tahapan model PBL ya. Pertama adalah tahap pertama itu orientasi peserta didik kepada masalah. Yang kedua, fase mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, fase membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisa dan evaluasi proses pemecahan masalah. Nah, adapun dalam penerapannya, saya kaitkan dengan materi Ar-Riyadhah. Ya, ini materi di kelas 12 semester pertama. Maka yang pertama adalah pendahuluan berkaitan dengan berbagai hal tentang materi yang akan disajikan, baik berupa apresiasi atau tes awal tentang materi atau yang lainnya. Nah, jadi di sini guru memberikan apresiasi terlebih dahulu, misalnya menampilkan gambar-gambar mengenai macam-macam olahraga. Misalnya ada gambar olahraga sepak bola, ada gambar olahraga basket misalnya, dan juga misalnya ada olahraga berenang. Dan nanti dari 3 gambar ini diapresiasi ya di dalam kelas, apakah para peserta didik tahu atau belum mengenai kosakata dari masing-masing gambar tersebut. Nah, setelah itu maka pemberian kosakata dan istilah yang dianggap sukar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai atau sebelum penyajian dan pembacaan teks dari qiraah ini, maka kosakata yang dianggap sulit atau susah itu diberikan terlebih dahulu dengan harapan ketika membaca peserta didik itu bisa memahami secara total, ya, memahami secara komprehensif sehingga tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Nah, setelah itu penyajian teks, ya, penyajian teks. Nah, teksnya adalah ini, ya, teksnya adalah ini, yaitu tentang Ar-Riyadhah. Nah, teks ini nanti menjadi problem based learningnya itu karena ini harus mereka baca, ya, ini membacanya dengan menggunakan teknik silent reading, qiraah somitoh, ya. Kemudian setelah ini nanti siswa membaca dan juga bisa memahami atau menemukan solusi dari permasalahan ini, yaitu bagaimana mereka bisa bukan hanya sekadar membaca tapi juga memahami, ya, apa yang mereka baca. Nah, guru terlebih dahulu membacakan, ya, sebelum nanti dibaca ulang secara silent reading oleh peserta didik. Ar-Riyadhah hiya an-nashat al-badani al-mustamir awil harakah al-badaniyah al-mustamirah li tahsini sihah. War-riyadhah min asasi himayati sihah wala budda al-qiyam biha mubakiran. War-riyadhah naw'ani huma ar-riyadhah al-fardiyah war-riyadhah al-jama'iyah. Walikullin minhuma fawaid katsirah. Ar-riyadhah al-fardiyah hiya ar-riyadhah allati yaqumu biha syakhsun binafsihi munfaridan mislul jari was-sibahah wal-furusiyah wa ghairi dzalik. Wa amma ar-riyadhah al-jama'iyah hiya ar-riyadhah allati yashtariku fil qiyami biha syakhsani aw akthar mislu kuratil qadam wal kuratit ta'irah wa kuratir rishah wa kuratit tawilah wa kuratis sallah wa ghairi dzalik.
Nah, setelah dibaca, nanti langkah selanjutnya di dalam penerapan PBL di dalam materi pembelajaran bahasa Arab adalah diskusi. Jadi mengenai isi bacaan, maka ini dapat berupa dialog dengan bahasa pelajaran. Jadi materi yang Ar-Riyadhah ini didiskusikan ya oleh peserta didik ya, yang tentunya dibimbing oleh guru ya sebagai fasilitator. Kemudian pembicaraan atau penjelasan tentang tata bahasa secara singkat. Nah, jadi kalau nanti di materi ini ada susunan-susunan faid, tarkib, maka dijelaskan secara singkat. Misalnya di sini ada yaitu contoh naat manhut, an-nasyatu al-badani ya. An-nasyat al-badani misalnya. Nah, ini contoh dari naat man'ut ya. Atau juga di depannya misalnya ada ar-riyadhah al-fardiyah. Maka dijelaskan itu secara singkat ya. Kemudian jika guru di awal belum memberikan mufradat yang sukar, yang dianggap sukar, maka pada tahapan ini bisa. Nah, jadi setelah diskusi juga setelah dijelaskan secara singkat mengenai tarkib, maka untuk mencapai tujuan belajar maka ada kosakata yang sulit itu diberikan atau disampaikan pada saat itu. Kemudian ini terakhir ya, yaitu di pertemuan guru memberikan tugas kepada para pelajar, itu misalnya membuat rangkuman, komentar, bahkan kalau memang dianggap perlu itu diberikan tugas bacaan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, ini saya kira salah satu model yaitu problem based learning dan diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu tentang maharah qiraah. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.